Bisa diminta untuk memberi kata pembukaannya. Silakan dari Penny. Silakan Penny. Memberi kata pembuka. Oh, selamat sore semuanya. Sore. Sore cantik. Silakan. Oh, perkenalkan nama saya Penny Andriani dari kelas pagi A1. Terus Depa Dina, silakan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Deva Dina, saya dari kelas manajemen pagi C1. Saya sekarang ada di Pontianak. Oh, Pontianak ya. Oke, Madalena silakan. Magdalena enggak dengar. Cici. Cici, silakan Cici. Cici Elentina. Enggak dengar Cici. Mana Cici? Kok enggak dengar nih? Cici Elentina. Silakan. Jaringan jelek kali, Pak. Iya, Pak. Nah, ya, kenapa muka aja ngelamun? Tak ada headset. Hah? Gas, kata pembukanya. Beri kata pembuka. Perkenalan. Cici. Beri kata pembuka. Oh, bicara. Penny dalam. Cici. Beri kata pembuka Cici. Kok diam ya? Dengar tak tuh? Ya Allah. Gimana Cici nih? Wah, ikut. Kok disuruh ngomong kok malah dimatikan mic-nya? Aneh. Cici? Bisa dengar berarti gimana mau ikut kuliah nih kalau enggak ngomong nih? Enggak paham kayak Zoom deh nih. Coba Stanislaus, Kristo coba silakan. Ya, Pak. Selamat sore, Pak. Perkenalkan nama saya Stanislaus Kristo dari kelas pagi 2, NIM 17416447. Ya. Oke, Madalena, silakan Madalena. Oke ya, jadi kok pada ngilang nih. Cici coba Cici. Ngomong Cici. Cici. Mic-nya dihidupkan tuh, mic-nya dihidupkan. Mana dengar semuanya. Coba belajar nanti. Mic dihidupkan mic-nya tuh. Mic-nya dihidupkan, mic-nya. Nah, coba. Ngomong, kata pembuka. Ya, berarti lagi mic dihidupkan. Nah, ngomong. Cici. Bicaralah, ngomong Cici, silakan. Kok diam? Dengar tak Bapak ngomong? Dengar, coba Penny. Dengar tak Penny Bapak ngomong? Dengar, Pak. Dengar. Terus, Deva Dina dengar Bapak ngomong nih? Dengar, Pak. Cici, dengar Bapak ngomong? Kendala jaringan kali, Pak. Pak yang Nggak dengar deh. Oke, kira ya? Pak. Dengar tak Bapak ngomong, Cici? Dengar tak Bapak ngomong? Jadi kalau tidak dengar gimana buat mau dengar Bapak ngomong? Jelaskan nanti. Bisa dengar Bapak ngomong? Tapi sini. Oke, Siti Aisyah, beri kata pembuka. Hah? Nah, baru datang, silakan. Beri kata pembuka. Kata pembukanya, salam. Kenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Siti Aisyah Alfa kelas A1. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Gregorius. Mic hidupkan Gregorius, mic-nya dihidupkan. Nah, silakan Gregorius. Salam buka, salam dulu. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Gregorius Delwanto
Iya. NIM 171041652 dari kelas C1. Oke. Ekidius, Kak Dedi, silakan. Apa, Pak? Ya, salam dulu, Kenapa? salam. Oh, Silakan. selamat sore, Pak. Sore. Pernah ada siapa namanya dari kelas berapa, kelas apa gitu? Oh, Mm-mm. oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Ekidius Dedi dari kelas manajemen pagi C1 semester 6. Oke. Melati. Melati maksudnya. Melati. Kayak Melati. Oke ya. Cici? Nggak Cici? 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 Banyak deh. Oke, Bapak jelaskan ya. Bapak jelaskan dulu. Pertama, Bapak share dulu formatnya ini ya. Formatnya. Kok hilang? Oke, nampak deh? Nampak? Nampak tidak? Nampak? Nampak ya? Nampak. Oke. Jadi nanti ini sistematika laporan perbandingan 3 jurnal. Jadi mahasiswa ini nanti wajib mengambil 3 jurnal. Seperti yang awal dulu kan kita bilang mahasiswa wajib minimal kumpulkan 3 jurnal dari 5 jurnal kan? Ya, 3 jurnal kan? Oke. Pertama ini cover. Cover ini kan tahu lah ya ada judulnya apa? Laporan hasil perbandingan jurnal. Nanti ada logo fakultasnya, nama Anda dengan dosen sumber kan? Nanti jam habis ini nanti Bapak bagikan daftar dosen beserta masa dibimbingnya, ya kan? Dulu. Kemudian kata pengantar ya. Ada kata pengantar satu halaman ya. Kata pengantar satu halaman. Halo? Halo. Iya, Pak. Salam. Halo? Bapak lagi ngajar. Saya ngajar bentar nih. Lagi ngajar. Tunggu ya. Lagi ngajar. Lagi pelatih nih. Setengah enam. Sudah? Nah, Oke, kata pengantar ya. Kata pengantar, satu halaman kan. Ini ada daftar isi. Nah, ini bab 1 pendahuluan ya. Perhatikan ya. Bab 1 pendahuluan, ya kan? Jadi kalau bab 1 ini, apa isi pendahuluan nih? Isi pendahuluan. Perhatikan sini. Yo, Depadina, perhatikan sini. Ini enggak paham nih. Ya, ini terakhir nih. Bab 1 pendahuluan ini berisi penjelasan mengenai latar belakang memilih jurnal. Berisi penjelasan latar belakang memilih jurnal. Kenapa? Misalnya Anda ngambil jurnal apa? Kenapa Anda ngambil jurnal itu? Ya kan? Kan ada 3 jurnalnya Anda ambil kan? Satu topik dengan 3 jurnal tuh kan? Dengan objek yang berbeda. Jadi Anda nanti di pendahuluan ini menjelaskan kenapa kok Anda ngambil jurnal itu. Apakah nanti itu bisa dekat deskripsi? Kenapa Anda minat ngambil itu? Coba Bapak tanya Depadina. Apa judul jurnal yang Anda ambil? Depadina. Kalau saya Pak, kinerja pada karyawan. Kenapa Depadina ngambil itu? Dijelaskan di pendahuluan ini. Kenapa Depadina itu mengambil kinerja, ya? Paham nggak? Nah, kenapa ngambil kinerja gitu? Nah, ya. Jadi diuraikan di bab pendahuluan ini, ya kan? Di bab pendahuluan ini diuraikan. Kenapa kok Depadina mengambil jurnal judulnya itu, gitu kan? Topik itu jelaskan. Mungkin nanti karena sebelumnya ini karena apa pentingnya gitu. Mungkin nanti karena akan mengangkat ini jadi saya, gitu kan? Kayak gitu kan? Atau mungkin karena ketika saya kerja di kantor saya bisa mendapat ilmu ini. Kan latar belakangnya kenapa kok Depadina ini mengambil topik ini gitu. Kalau Siti apa Siti ngambil Siti Esa? Apa yang ngambil Siti Esa? Saya ambil pengaruh customer relationship management terhadap loyalitas pelanggan, Pak. Nanti Siti jelaskan di sini kenapa kok Siti
ambil itu di situ. Jurnal itu tentang pengaruh CRM customer kan? Apa alasannya? Tadi dituangkan di pendahuluan. Udah ya. Ini minimal 1 halaman ya, 1 halaman lah gitu ya, pendahuluan nih, kan gitu kan? Paham kan? Jadi ngapa kok ada ngambil jurnal itu? Jelaskan sini di pendahuluannya nih, jelaskan. Kenapa tertarik dalam yang Siti ambil gitu kan gitu kan? Kenapa gitu kan? Sini dengan bahasa sendiri lah ya kan gitu. Paham enggak nih? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham? Pendahulu paham? Paham. Paham ya? Kalau Magdalena apa judulnya? Pengaruh motivasi dan disiplin kerja, Pak. Nah, dan ada sekarang sini pendahuluan. Kenapa Magdalena kok tertarik ngambil jurnalnya pengaruh motivasi di kerja, gitu kan? Kenapa tuh? Nah, gitu. Jelaskan kan gitu kan? Jelaskan. Kenapa kok tertarik ngambil itu gitu, ya kan? Paham? Ini pendahuluan ya. Pak, Ya silakan. Paham, Pak. dari 3 jurnal ini kan Pak, dia ini ada bahas tentang perbankan, kemudian supermarket atau selanjutnya. Boleh. Tidak masalah, boleh. Tapi itu perlu saya sebutkan Pak, kenapa saya milih perusahaan itu, atau yang cukup saya sebutkan tuh kenapa saya pilih customer relationship. Ya itu boleh itu boleh kenapa milih judul itu dan kenapa ya itu judulnya milih customer itu apa gitu kan? Kenapa kok ngambil customer-nya gitu? Enggak ngambil yang misalnya kinerja kan? Kalau yang objek tidak masalah kan itu. Kenapa ngambil customer relationship gitu kan? Nah, teorinya ngapa ngambil itu ya? Kalau objek tidak dimasalahkan. Jadi kenapa ngambil customer itu? Ini bab 1 paham kan? Bab 1 minimal 1 halaman, maksimal 2 halaman, kan gitu kan? Ini pendahuluan, ya kan? Jadi ke bab 2. Kemudian bab 2 itu menjelaskan menyajikan perbandingan 3 jurnal, ya kan? 3 jurnal, ya. Nah, ini dia nih. Nanti di sini pakai tabel Bapak ya. Bapak pakai tabel ya. Kayak gini tabelnya ya. Nah, judul ini perbandingan jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3. Kan 3 jurnal kan? Iya, Pak. 3 jurnal. Oke. Pertama judul dulu, judul ya. Jadi nanti mahasiswa saudara itu pertama tulis judul lengkap, masing-masing tulis judul lengkap. Jurnal 1 judulnya apa ya? Paham enggak? Ya kan? Jurnal 2 tulis judulnya apa? Jurnal 3 judulnya apa? Ya kan? Semua ditulis ini kan? Kemudian nama penulis apa? Nama penulisnya. Tulis ini nama penulisnya. Juga jurnal 2 kan? Nama penulis tulis. Jurnal 3 juga gitu. Suaranya nih apa bunyi malakat Pak? Artinya kalau udah anak nih. Siapa jangan ngomong nanti ganggu terus kan jangan bicara dulu. Ya kan? Nama siapa? Nanti kemudian asal instansi penulis dari mana? Ya kan? Sama dari mana? Sama kan juga asal instansi penulis tulis ini. Asal instansi penulis tulis di sini ya. Nama jurnalnya apa? Ya kan? Nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya apa, terus nama jurnalnya apa ya, tulis semua ya, lengkap ya. Terus kalau ada nomor ISSN, sebutkan. Nah, sama nih. Volume juga gitu. Di sini ada pertanyaan enggak di judul? Paham enggak judul nih? Sip. Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke, Paham, kan? Pak. Anda kalau baca jurnal itu lihat judul dulu kan? Judulnya apa? Iya, Pak. Judulnya, nama penulisannya ya. Masing-masing jurnal 1, judulnya apa, jurnal 2, judulnya apa, jurnal 3, judulnya apa, tulis lengkap siapa penulisnya masing-masing. Kemudian sumbernya waktu ada ngambil jurnal ini di mana alamat linknya, lampirkan linknya, URL-nya, tahu nggak linknya itu ya kan? Ya kan HTTPS kan, tahu nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Otavia tuh di copy tuh linknya. Tahu di sini jurnal 1 di link ini. Nanti supaya nanti dosennya bisa buka kan? Bisa buka unit jurnalnya itu kan? Jurnal 2 linknya. Paham kan? Saya mau nanya. Saya kan kemarin udah downloadnya lama, Pak. Tapi saya simpan di Google Drive gitu. Jadi linknya tuh yang ke Google Drive deh, Pak. Oh, udah apa lah ya lah, ada masalah. Tapi yang kalau bisa lampirkan ya, bilang gitu. Iya, Pak. Nanti coba dia bisa judul Anda tuh ditaruh di Google lagi, bisa nanti dapat. Oh iya, Pak. Taruh di Google nanti dapat linknya kan? Nah, iya, Pak. Sini nanti linknya, ya kan? Nah, nanti tulis persamaan perbedaannya. Ya. Anda apa persamaan dari judul ini, ya kan? Nah, ya.
Bisa jumlah kata. Sama enggak jumlah katanya? Nah, kan kalau beda ya. Tulis. Nama kalau di sini jurnal 1 berapa penulis umpamanya. Kalau jurnal 2 berapa penulis kan? Jurnal 3 kalau semua 3 berarti sama kan jumlah penulis kan? Kalau ada beda-beda bilang oh jurnal 1 hanya 2 penulis, jurnal 2 3 penulis kan beda kan? Ada perbedaan jumlah penulis. Kemudian instansi juga berbeda kan gitu kan? Itu perbedaan. Persamaannya apa misalnya persamaannya? Oh, ini persamaannya judul ini sama-sama membahas tentang motivasi. Itu persamaan kan? Oh, judul ini sama-sama membahas tentang customer relationship. Kayak gitu kan? Itu persamaannya kan? Nah, sama-sama judul ini jumlah katanya kurang dari 14 kata. Sama itu kan? Itu umpama itu. Oh, jurnal ini sama-sama punya nama jurnal. Itu persamaannya kan? Ya kan? Perbedaannya nama judulnya beda-beda. Kalau jurnal 1 nama jurnal ini, jurnal 2 nama jurnal ini, jurnal 3 nama jurnal ini. Nah, gitu. Paham enggak nih mengenai perbedaan? Paham. Paham ya? Halo, lampu mati lagi pula. Ntar, lampu mati. Aduh. Lampunya mati. Lampunya mati. Lampu mati, dulu mati. Mau mati gitu. Bentar ya, bentar. Lampu mati dia gitu. Oh ya Pak. Lampu mati sini. Lagi bangun internet dulu. Oke, udah. Oke. Bapak kemana? Lampu mati. Bisa dapat enggak Bapak dengaran? Bisa Pak, bisa. Lampu mati, mati nih. Lah pakai tethering HP dulu nih, Bapak dia habis kotak. Pakai genset Pak. Genset ada itulah. Tapi ini paham kan? Yang dulu kan? Paham, Pak. Jadi step ini dibandingkan. Nah, tadi ada contohnya. Nah, nih. Kemudian latar belakang ya, latar belakang pendahuluan. Nah, ini ringkas, latar belakang ringkas. Paham enggak? Kan? Ringkas latar belakangnya. Paham kan? Kan ada berita kan? Ringkas latar belakangnya. Yang juga gitu juga 2. Ringkas latar belakangnya. Ringkas latar belakangnya. Jadi kalau itu ada terus juga ada namanya masalah apa? Nah, ada tujuan enggak? Ada manfaat penelitian enggak gitu kan? Nih. Ya. Paham kan? Ini ada nih. Ringkas. Ya. Ringkas pertama latar belakangnya, apa masalahnya, apa tujuannya, apa manfaat penelitiannya kan? Kalau misalnya tidak ada, misalnya tujuan penelitian tidak ada, bilang tidak ada, tidak ditemukan tujuan penelitian, kan? Ditemukan penelitian. Sama nih, latar belakangnya apa, ringkas, ya kan? Masanya apa diringkas, tujuan penelitiannya ada diringkas, semua ringkas semua. Paham nih? Paham enggak? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Jadi, Pak. latar belakang ini kan, berarti ada latar belakang kan? Ada pendahuluan kan? Itu diringkas. Jurnal 1 ada latar belakang, ada pendahuluan, ringkas. Apa yang ringkas? Latar belakangnya, masalahnya. Nah, apa hidup lagi dah? Juga penelitiannya, manfaat penelitiannya kan? Nah, yang juga ini sama jurnal 2 ya. Jurnal 2 latar belakangnya, rumusan masalahnya, penelitiannya, manfaat penelitiannya. Yuk jurnal 3. Jurnal 3. Di below ribut lah. Nah, nampak kan? Ini kan? Nampak. Ini. Latar belakangnya nih ya. Jadi setiap jurnal itu ada latar belakangnya ya. Kita kata ringkas, ya kan? Ada kata ringkas. Apa yang ringkas? Latar belakangnya, ya kan? Masa mesin baca nih. Latar belakangnya. Apa lagi ringkas? Masalahnya. Apa lagi? Tujuan penelitiannya. Ya kan? Apa lagi? Manfaat penelitiannya. Itu juga begitu ya dengan jurnal 2 sama. Apa yang ringkas? Latar belakangnya. Masalahnya, tujuan penelitiannya, manfaat penelitiannya. Sama jurnal 3, apa yang ringkas? Latar belakangnya, masalahnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah itu, ya. Paham kan?
Hmm. Nah, itu ya. Oke. Belum ngantuk, Pak. Hah? Enggak. Oke. Oke ya, ngerti kan? Ya. Nanti Anda ini kan, Anda bandingkan 3 jurnal nih. Anda bandingkan apa persamaan dapat perbedaan. Bapak gini, persamaannya apa? Persamaannya adalah ketiga jurnal itu mempunyai latar belakang permasalahan, punya pendahuluan, itu kan? Nah, ya kan gitu kan? Sama-sama mempunyai latar belakang permasalahan. Ya kan gitu kan? Atau apalagi punya ketiga jurnal tersebut mempunyai permasalahan. Nah, ada permasalahannya, mempunyai tujuan penelitiannya, gitu kan? Mempunyai maklumat penelitiannya. Itu persamaannya kan? Apa perbedaannya? Oh, mungkin latar belakang pada jurnal 1 tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas gitu kan? Umpamanya. Jurnal 2 jelas umpamanya, gitu kan? Pada latar belakang jurnal pertama ada data pendukung, data kuantitatif, sedangkan jurnal kedua tidak ada data pendukung. Jurnal 3 juga tidak ada data pendukung. Itu perbedaan umpamanya gitu. Oh, pada jurnal pertama tujuan penelitiannya permasalahannya dinyatakan dalam kalimat positif, pernyataan, sedangkan pada jurnal kedua permasalahan nyatakan dalam kalimat pertanyaan. Nah, itu gitu kan? Itu perbedaan umpamanya ya. Ya nanti itu baca jurnalnya, terus dibaca latar belakangnya, terus apa persamaannya, terus apa perbedaannya. Nah, nanti dilihat apa latar belakang, apa beda latar belakangnya, permasalahannya, tujuan penelitiannya, manfaat penelitiannya. Itu ya, paham? Ya, ini kan. Jadi memang semuanya baca ya. Kalau nggak baca nggak bisa bandingkan. Kunci membaca. Sama kan dengan kajian pustaka, ringkas ya. Apa teori dipakai, apa teori guna apa ya? Kan ada teori kan? Kalau tadi Mbak Dalila tentang itu ya, tentang motivasi kan, disiplin kan? Motivasi dan kedisiplinan, ya Pak. Nanti teori pakai apa? Motivasi. Jurnal pertama menggunakan teori motivasi dan disiplin. Nanti teori siapa kan? Siapa? Nanti jurnal juga gitu juga, teori motivasi dan disiplin. Tapi untuk siapa kan? Itu bisa beda-beda kan? Bisa sama, bisa beda kan? Jurnal 3 gitu, teori motivasi dan disiplin untuk siapa? Nah, bagaimana? Ada kakak pemikiran enggak? Ada gambar enggak? Ada kakak konsep pemikiran enggak gitu? Apa gambar gitu kan? Nah, ada hipotesis dari situ, ya. Jadi di sininya ada teori, ada kakak pemikiran, ada hipotesis. Nah, itu waktu Anda baca kajian pustaka, oh di jurnal 1 tidak ada kakak pemikiran. Jurnal 1 tidak ada hipotesis. Nah, umpama ya. Oh, jurnal 2 ada kakak pemikiran, ada hipotesis. Itu berarti perbedaan kan? Kalau persamaannya apa? Misalnya persamaan. Oh, ketiga jurnal itu menggunakan teori apa? Menggunakan teori motivasi dan disiplin. Nah, itu persamaan kan? Ketiga jurnal tersebut menggunakan teori motivasi dan kedisiplinan, gitu kan? Dia sudah sesuai dengan topik penelitiannya. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya teori pada jurnal 1 teori motivasi bukan Maslow, umpamanya. Kalau yang jurnal kedua teorinya menggunakan ini Fromm, ya kan? Oh, jurnal ketiga teori motivasi menggunakan McGregor, umpamanya. Itu beda kan? Sama-sama teori motivasi, tapi dia beda ahlinya, kan? Nah, itu beda. Itu perbedaannya. Oh, jurnal 1 tidak ditemukan kakak pemikiran. Sedangkan jurnal 2 ada kakak pemikirannya. Dan jurnal 3 juga tidak ada kakak pemikiran. Nah, di jurnal 1 tidak ada hipotesis penelitian, umpamanya. Itu contoh ya, contoh membandingkan. Jadi Anda baca itu membandingkan apa yang ada, apa yang sama, beda. Gitu kan? Ini gimana dapatnya dengan membaca. Ya. Nah, kalau baca tidak dapat kan? Dititi baca, 1 baca kan? Baca itu. Membedakan aja, tidak mereview. Kalau mereview itu tidak. Nah, ini harusnya berarti sini itu apa persamaannya dijelaskan. Hanya lebar kan? Pakai bahasa sendiri ya, buat kalimat kan? Nah, nanti apa perbedaannya? Nah, kalau metode ini apa? Pertama desain penelitian digunakan apa? Kan? Nanti Anda baca jurnal tuh. Apa desain penelitian yang digunakan? Jurnal 1. Jurnal 2 apa yang digunakan? Jurnal 3 apa yang digunakan? Ringkas kan? Kemudian apa metode samplingnya? Bagaimana pengumpulan datanya? Dijelaskan. Apa problem penelitiannya? Bagaimana tidak datanya? Nanti juga sama.
apa persamaannya, apa perbedaannya. Nanti Bapak share di grup nih ya, biar Anda bisa di sana, bisa jadi pedoman untuk membandingkan kan. Ada rangkanya, nanti Bapak share dengan panduan sekali semuanya. Dengan nama-nama kelompok. Nah ini ya, nanti juga itu hasil penelitian. Ringkas hasil penelitiannya gimana? Ya, diringkas. Gimana hasil penelitiannya? Ya, diringkas hasil penelitiannya gimana? Bagaimana pembahasannya? Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Begitu juga kesimpulan saran, ya. Oke, sama daftar pustaka. Ini dia, ini apa lihat. Kalau ini nanti bab 3-nya apa bab 3-nya nih? Kesimpulan dan saran. Apa isinya nih? Ini menjelaskan dan analisis dari persamaan dan perbedaan dari bab 2 yang menjelaskan pelajaran tersebut. Bagaimana jurnal ini? Bagus atau tidak bagus kan? Oh, jurnal 1 itu bagus karena apa nih sudah benar menurut kaidah, paman. Jadi menilai jurnal 1 gimana, jurnal 2 gimana, jurnal 3 gimana berdasarkan analisis persamaan dan perbedaan, gitu kan? Nah, ini referensinya apa? Ini apa referensinya? Pakai referensi. Anak sini pakai link ya. Nanti Anda tuh di samping melaporkan mengirim laporan ini harus pakai ini presentasi juga. Para dosen minta presentasi, ya. Para dosen bagaimana cara presentasi pakai daring? Kan nggak mungkin di kelas kan? Pakai YouTube, ya, YouTube ya. Secara garis besar aja, jangan secara detail, secara garis besar aja presentasinya. Secara garis besar presentasinya, jangan dibaca seperti awal sampai habis. Lama kan? Ada presentasi secara garis besar tentang asid ini ya. Paham enggak? Dari bab 1 sampai bab 3 itu secara garis besar ya. Perbedaan jurnal itu secara besar. Ada kata Anda per kelompok, masing-masing kelompok itu masing-masing anggota presentasi masing-masing, per individu presentasinya. Walaupun satu kelompok ya. Ya, satu orang kan, masing-masing presentasi. Karena ada penilaiannya dinilai soalnya. Ini permintaan dari para dosen ya. Para dosen karena harus presentasi. Kalau dikasih juga presentasi kan, pakai PowerPoint kan. Anda pakai YouTube ya, pakai YouTube ada presentasi. Segaris besar aja, segaris besar. Jangan lama-lama ya. Jangan sampai 10 menit. Pak, boleh nanya Kak? Boleh lah, gimana nanyanya? Pak mau nanya, kalau misalnya kita presentasi kan per individu tuh, tapi yang ininya tugasnya kelompok. Jadi materi dibagi 2 kah? Atau semuanya? Satu ya, kalau presentasi masing-masing. Walaupun kelompok. Oh gitu, Pak. Makasih, Pak. Kalau yang itunya laporan ini satu aja. Kok laporan kalau laporan tertulis satu aja, ya. Paham enggak? Iya, Pak. Paham. Nah, tapi nanti masing-masing masa tetap mengirim laporannya walaupun kelompok ya. Masing-masing tetap mengirim per individu kan. Jadi kelompok, paham kan? Nanti juga presentasi masing-masing gitu kan. Nanti tidak penyajian gimana, cara bicaranya gimana. Maka secara garis besar aja, jangan detail secara garis besar, poin-poinnya gitu ya. Untuk salah aja presentasi gitu kan. Karena kalau di kelas kan harus presentasi ke depan satu kan gitu kan. Ini sebagai saja ada penyajian gitu ya. Nah, ini nanti Bapak kasih Bapak share di grup ini ya. Nanti Anda dalam mengerjakan pakai ini. Karena ada perintah ringkas. Apa yang ringkas? Pertama teori digunakan, pustaka yang digunakan, ada kerangka pemikiran. Nanti ada juga kerangka pemikiran, digambarkan ringkas itu kan, ada kan? Apa variabelnya? Ada hipotesis penelitiannya. Kalau tidak ada bilang di jurnal 1 tidak terdapat hipotesis penelitian, ya kan? Oh di jurnal 1 tidak ada kerangka pemikiran, gitu kan? Gitu segitu nanti ya, waktu ringkas ya. Nah, juga gini juga ringkas. Apa teori digunakannya? Teori apa dipakai? Ada kerangka pemikirannya? Ada tidak hipotesis penelitiannya, gitu kan? Juga jurnal 3 gitu. Nanti udah ditulis semua sini lengkap. Ada analisis. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Gitu kan? Nah, oh rupanya teori yang dipakai sama tentang motivasi kedisiplinan. Tapi apa perbedaannya? Kalau yang jurnal pertama menggunakan teori motivasi Maslow. Jurnal kedua menggunakan teori motivasi Fromm. Jurnal ketiga menggunakan teori motivasi Gregor. Itu beda kan? Kan gitu, itu perbedaannya. Kalau persamaannya sama-sama menggunakan teori motivasi, gitu kan? Nah, itu contohnya, ya kan? Oh kalau judul sini, misalnya judul tadi judul, objeknya beda. Apa beda? Oh kalau judul 1 objeknya di perbankan. Kalau objek 2 di toko, objek 3 di asuransi umpama ya, itu perbedaannya kan? Nah, judul topiknya sama, masa motivasi dan kedisiplinan. Tapi apa perbedaannya? Perbedaannya kalau judul 1 nih objeknya pada asuransi, dua pada ini gitu. Itu perbedaannya kan? Contoh. Jadi beda-beda masing analisis terserah Anda. Yang penting itu Anda udah berusaha kan? Nah, jangan sampai salah. Yang penting Anda kerja aja, gitu kan?
kan ada dosennya kan, ada berbuat. Kalau Anda nunggu berat nanti tidak kerja kan? Jadi Anda kerjakan menurut kemampuan Anda, gitu kan? Paham kan? Jangan nunggu benar. Kan kita belajar, sama belajar kan? Ini kan buat pertama kali kayak pakai jurnal nih kan? Bisa belajar gitu. Jadi jangan takut salah. Pokoknya ini kan pendapat saya. Tidak apa-apa. Nah, gitu kan? Nah, ada belajar. Ada kerjakan sesuai dengan format ini gitu kan? Format ini gitu. Nah, ini ya. Nah, ini metode kerja gimana? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pertanyaan lagi. Jadi kayak YouTube ya? Ada, Pak. Silakan. Dalam pengumpulannya nanti ini, Pak, ketiga jurnal ini dilampirkan atau dijilid berbeda, Pak, dari laporan Tidak kita? pakai jilid, kan online. Oh iya. Kan? Masuk kopi kan? Jadi nanti Bapak kasih share di grup ya. Nanti kumpul tanggal 15 Juli gitu kan. 15 Juli kan? 15 Juli. Kasih waktu untuk untuk merekam ke YouTube kan? 15 Juli. Itu yang dikumpulkan ya, pertama jurnalnya ya dengan linknya ya. Nanti baru dengan laporannya nih, laporan hasil perbandingan itu ya. Nanti nanti Bapak kasih ke jurusan juga, kumpulkan dengan dosennya, 2 ya. Satu ke jurusan, satu ke dosen. Nanti Bapak kasih link kode pakai Google Classroom ya, kodenya. Ya kan ada kodenya nanti. Kan? Nanti Bapak kasih di grup ya dengan namamu itu. Jadi tanggal 15 Juli buat mulai mengumpulkannya. 15 Juli 2020, tahun 2020 ya. Sekarang. Nah, paham? Paham. Oke. Ada yang bertanya silakan. Gi. Silakan. Kamu bertanya? Tanyalah. Kalau yang di Pontianak, kalau belum jelas bisa ke rumah Bapak. Belo di Pontianak, Pak. Nah, Pak boleh nanya lagi kah? boleh lah, nggak bertanya. Sana silakan. Pak mau nanya, punya saya kan udah hampir jadi nih Pak, kalau yang bagian format bab 2-nya nanti kalau pelengkapannya semuanya kan Pak dari bab 1 sampai bab 3 tadi. Nah, iyalah bab 1 kan pendahuluan kan? Iya. Itu kan menjelaskan kenapa Anda ambil jurnal itu gitu. Kenapa ambil jurnal itu. Oke, Pak. Jelaskan kan? Kenapa Anda tertarik mengambil jurnal tentang motivasi itu kan? Kenapa? Iya, gitu kan? Nanti bab 2-nya ini. Ini nih yang pakai tabel nih kan? Iya, itu udah. Mati lagi lampunya. Bab 2-nya ini ya. Paham? Mati lagi lampunya. Duh. Lampu mati. Lampu mati lagi. Itulah, coba tidur kan mati kakek lagi. Kena corona kayak lampu. Dulu ada corona deh. Dia tahu dah gangguannya. Mati lagi gelap nih. Paham kan ini kan? Itu bawah, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham. Jadi kalau yang di Pontianak bisa konsen Bapak ya. Boleh konsultasi silakan. Kapan aja. Bapak daftarkan kan? Nanti kalau Anda udah ngerjakan nggak boleh ya. Anda udah ngerjakan, boleh minta izin Bapak, kirim ke WA Bapak, Pak, Bapak gitu kan? Boleh nggak? Sudah kerjakan kan? Kirim ke Bapak boleh, Pak, lakukan Pak, udah benar bicara gitu, boleh silakan. Ya. Paham kan? Oke, contoh lagi ya, contoh perbandingan. Ini Bapak contoh nih. Nih, contohnya ya. Contohnya. Contoh ya, ini contohnya. Bisa lihat nih contohnya nih? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Bisa. Hidup lagi lampunya sekarang. Mati hidup. Taruh. Coba taruh ya.
Mati hidup lampunya. Itu hidup lagi sekarang. Nah, ini ya. Nah, ini contoh nih. Jadi ada 3 judul nih ya. 3 judul ya. 3 judul nih, 3 judul. Nah, 3 judul ya, 3 judul. Nah, 3 judul ya. Pertama judul 1, pengaruh motivasi kerja terhadap kerja karir pada PT Taspen, ya kan? Nah, judul 2, pengaruh motivasi kerja terhadap kerja karir PT Kebun Abu Malang, kan? Judul 3, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karir level dan sebagainya. Nah, di sini kalau judul 1 ini ada berapa penulis? Cion Orona, Tineke M. Tumbal, Sandra Inggit Asalu, 3 penulis. Kalau judul 2 berapa penulis? 2 ya kan? Husinani Yunarifa dengan Lili Ustiani kan? Kalau judul 3 berapa penulis? 1 penulis kan? Nah, kemudian dari mana nih? Universitas Lambung Mangkurat judul 1 kan? Universitas Mangkurat. Apa nama kalau penulis kedua dari mana? Dari Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang. Kalau judul 3 dari mana instansinya? Fakultas Usuluddin dan Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang kan? Nah, di sini ada nama jurnalnya? Jurnal Administrasi Bisnis. Kalau di sini apa nama jurnalnya? Modernisasi. Kalau jurnal 3 apa nama jurnalnya? Jurnal Psikologi Islam, kan? Kemudian kalau di sini 1 volume berapa? Volume 7 nomor 1. Kalau di sini jurnal 2 volume 8 nomor 1. Kalau di sini volume 1 nomor 2. Kalau jurnal 1 tahun berapa? Tahun 2018. Kalau jurnal 2 tahun berapa? Tahun 2012. Jurnal 3 tahun 2015. Ah, nih. Oh, kita ini sumber nih. Ah, sumber di sini. Oh, jurnal ini sumber di sini, jurnal 2 sumber sini kan? Linknya sini, jurnal 3 linknya di sini kan? Baru persamaannya. Apa persamaannya? Ketiga jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh motivasi kerja terhadap etis karyawan. Jadi sama-sama membahas tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Sama enggak? Coba kita lihat. Sama kan? Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Juga sama. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga juga gitu kan? Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, itu kan. Ketiga jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal kan? Yang itu sama-sama kan? Kalau dia sama-sama diterbitkan oleh lembaga jurnal. Kalau yang satu itu oleh Administrasi Bisnis, kalau yang kedua oleh Modernisasi, yang ketiga oleh Psikologi Islam. Jadi ketiga artikel jurnal tersebut di atas dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Kan gitu. Itu persamaannya kan? Sama-sama mempunyai penulis jurnal kan? Itu sama-sama mempunyai penulis jurnal. Dicantumkan penulis jurnal dan juga dicantumkan apa tuh instansi, asal instansi penulis jurnal. Sama-sama dicantumkan kan? Hanya ada nama penulis jurnal, ada asal instansinya, ada nama jurnal. Itu persamaannya kan? Persamaan itu. Ada penulisnya, ada asal instansi penulis, ada nama jurnal gitu kan? Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya gini misalnya. Objek penelitian pada artikel tersebut berbeda. Pada artikel jurnal 1, apa penelitiannya? Pada PT Taspen. Beda kan PT Taspen, gitu kan? Kalau pada artikel jurnal kedua, pada PT Kebun Agung. Kan gitu. Kan? Pada PT Kebun Agung Malang. Kalau artikel jurnal ketiga pada PT Pusip Palembang. Kan gitu. Itu perbedaannya. Apalagi jumlah kata pada ketiga jurnal itu juga berbeda. Jurnal artikel 1 itu mempunyai 11 kata. Ini 11 kata hitung 11 kata. Jurnal 2 10 kata. Jurnal 3 13 kata. Tahu juga beda. Nama instansi berbeda, asal berbeda. Nama jurnal juga berbeda. Tahun juga berbeda. Ini contoh, paham kan? Paham nggak nih? Ya kan? Contoh. Nanti Bapak kasih juga nih. Biar contohnya di caranya ya Bapak kasih juga nih. Ini ada ringkas nih, latar belakang ringkas. Ringkas kan? Jurnal 1 di latar belakang ringkas. Jurnal 2 juga gitu, ringkas, ya kan? Jurnal 3 juga ringkas. Apa latar belakangnya, apa permasalahannya, apa tujuan penelitiannya, apa manfaat penelitian dan sebagainya. Nanti juga gitu di apa perbedaannya, nah, kan? Nanti Bapak kasih ini, biar Anda baca ya, Bapak kasih ya, kan?
Nah, sama permasalahannya ini. Permasalahannya gini kan. Jadi apa persamaannya, apa perbedaannya. Di sini tujuan penelitian tidak ada tujuan penelitian, tidak ada tujuan penelitian, tidak ada tujuan penelitian. Nah, gitu kan? Nah, temukan di jurnal kita tidak ada baca itu, kan? Kalau tidak ada baca, sebenarnya tidak ada, kan? Tidak ditemukan tujuan penelitiannya, tidak ada situ, ya kan? Nah, gitu caranya. Jangan ragu-ragu. Nah, ini kajian pustakanya ya. Ada apa? Ada teori yang digunakan oleh penulis, ada teori kerja karyawan dan teori motivasi Maslow. Kalau sini, kalau yang kedua menggunakan kerja karyawan juga menggunakan teori motivasi, sama motivasi ya. Yang ketiga menggunakan teori evitansi, teori motivasi Fromm dan kerja karyawan. Nanti apa perbedaannya? Nah, sini perbedaannya. Nah, kalau di sini apa betul? Ini motivasi desain penelitiannya, metode sampingnya, tabel penelitiannya, kan? Tinggal datanya sama semua nih. Ketika jurnal kan sama nih. Ini sama. Nanti Bapak kasih nih yang khawatir Anda bisa belajar nanti. Contoh bagaimana memberikan jurnal kan. Dengan Bapak kasih jurnalnya semua. 3 jurnal Bapak kasih semua nanti. Kalau sudah tahu udah dikasih ya nih 3 jurnal ini. Sudah belum? A1 udah Pak. Udah ya? Ada kan? Udah Pak. Nah, Udah. itu semua nih. Jadi kan tinggal dilihat Bapak kasih jurnal itu. Ini hasil ringkasannya. Analisis gimana kan? Nanti ada juga contoh untuk Anda gitu kan, cari Anda printnya Anda bandingkan nih kan gitu kan dengan pemat tadi. Ini itu tidak. Sesamanya apa? Ini gitu hasil penelitiannya kan. Ini dia. Ini paham nih kira-kira. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Pak. Silakan. Jurnal ini berarti kita hanya cari perbedaan dengan persamaannya Pak ya. Kalau misalnya dalam jurnal ini kan ada kesalahan nih Pak, entah struktur penulisan atau boleh tambahkan ya, dapat tambahkan ya di abis itu, habis persamaan itu tambahkan apa-apa, boleh. Oh boleh ya Pak. Itu dimasukkan di bab ketiga atau bab kedua ya Pak? Di mana letak kesalahan di mana misalnya? Atau di kesimpulan boleh, di kesimpulan kan? Kalau keseluruhan kan? Nah, kesimpulan ya kan? Keseluruhan kan? Misalnya ini. Atau di habis ini persamaan perbedaan ini buat tambah lagi gitu kan, tapi setiap bab bukan, setiap bagian kan komponen kan, buat tambah gitu boleh. Ini kan contoh, tapi Anda ngomong nama silakan, ada apa-apa, itu kreativitas mahasiswa namanya, ya kan? Nah ya Pak. Boleh. Lalu di sini ya, di mana? Di kesimpulan nih kan, simpulkan apa yang kurang penulisannya, tata bahasanya kan. Jurnal pertama satu tidak bagus, kenapa tidak bagus? Banyak kesalahan, tidak ada tujuan penelitian, tidak ada masalah kan, masalahnya kabur kan. Nah itu buat kesimpulan tadi, di kesimpulannya ini kan, kesimpulan kan, kesimpulannya. Yang tadi di format tuh kesimpulan di bab 3 ya, kesimpulan dan saran itu. Kesimpulan saran. Kalau ini kan kesimpulan kan meringkas jurnal masing-masing kan. Nah, berarti kalau itu di bab 3 tadi itu kesimpulan dan saran kan, mirip itu kan. Iya Pak. Di situ. Ada lagi? Ada lagi mau tanyakan silakan. Kalau melatih sih udah ikut kelas malam dah, udah paham deh berarti ya. Melatih kembali ikut kelas malam. Itu lebih detail lagi tuh. Kelas malam tuh semua rata ikut. Kelas pagi ini kendalanya enggak ada kuota atau di kampung. Udah ikut semuanya enggak. Ikut rame kan. Kalau ada di Pontianak itu silakan ke konsultasi ke Bapak boleh ya. Nah, sayang kalau Pontianak enggak konsultasi kan. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi silakan. Jadi habis ini nanti Bapak bagikan daftar nama kelompoknya. Jika mahasiswa itu tidak ada nama ada nama tapi tidak ada nama pembimbingnya, berarti Bapak yang bimbing ya. Tidak catat lagi pas pembimbingnya, Bapak yang bimbing pasti. Paham enggak? Ya, kalau nama Anda tidak ada dalam daftar itu, berarti ya Bapak bimbingnya, paham? Ya, paham, Pak. Ya, jadi enggak perlu ditanya, Pak, saya pembimbing, Pak yang bimbing kan? Karena begitu, karena banyak masih membayar seminar, maka susah memilah-milah gitu kan. Kasihan Pak Ilman tuh, kasihan Pak Ilman milah 16 ini adalah. Pokok yang belum bayar nanti bisa kan nanti biar Bapak yang bimbing ya gitu. Gitu kan. Ada yang udah bayar juga tapi enggak ada pembimbingnya, Bapak yang bimbing gitu ya. Nah, gitu.
Paham ya? Jadi bisa Bapak kasih di grup ya. Misalnya Pak Nayun, ini mahasiswanya kelas A1, satu bimbingnya 2 gitu. Kalau tidak ada mentor itu berarti Bapak yang bimbing. Gitu. Nanti Bapak akan tahu juga gimana mengumpulkannya. Nanti kan setiap itu ada dosen WA dosennya. Nanti Anda hubungi dosen tuh. Lusa hari Jumat atau Sabtu Anda udah bisa menghubungi dosen, ya kan? Jumat atau Sabtu Anda kata, Pak, Bu, saya ini Bapak saya ini bimbingan Bapak Ibu kan tentang semua mata kuliah gitu kan. Kira-kira saya apa pakai WhatsApp, pakai Google Classroom atau pakai apa? Nanti langsung dengan dosen sumber ya. Kalau pakai Google Classroom kan, ternyata Anda ngumpulkan Google Classroom gitu kan. Paham enggak? Kalau ada dosen enggak saya pakai WA aja cukup lah, pakai WhatsApp aja. WhatsApp kan. Ada dosen satu enggak pakai email, pakai email. Jadi tergantung dosen kan Anda nanti kan berkomunikasi kan. Bapaknya ini enggak mengatur aja gitu. Ada pertanyaan lagi silakan. Kalau tidak paham, dia pakai WA aja, telepon Bapak ya. Di teleponnya pakai WA susah. Bapak ngetiknya lama amat. Pakai HP susah kan? Di telepon ya, Bapak itu lebih enak jelaskannya kan? Di telepon Bapak, saya mau nanya Pak, saya belum paham. Di telepon Bapak enggak apa-apa ya. Itu telepon. Jangan pakai WA di WA, Bapak susah ngetiknya tuh, capek. Pakai HP itu kan kecil-kecil kan? Kalau pakai laptop enggak masalah ngetiknya, ini pakai HP, ya kan? Lama lagi kan? Di telepon aja langsung, ya. Biar misalnya Anda ngerjakan nih, ada kesulitan, telepon Bapak langsung aja. Pak, ini gimana Pak caranya? Dia Bapak petunjuk udah jauh kan? Kadang masa COVID susah nih. Pakai Zoom enggak ada kuota mahasiswanya, kayak gitu. Ya kan? Pakai tulis tak paham, belum bisa paham Pak, makna kadang di teknis kan? Gimana cara membandingkannya kan? Nah, ini susah. Memang pakai telepon lah, atau pakai YouTube nih kan? Nanti YouTube ini direkam, nanti pas kasih gue bagi, tonton lagi berkali tonton. Juga Bapak ada ngasihkan apa tuh YouTube yang lain kan ada, ditonton tuh ya. Yang kas malam ada YouTube kan, tonton tuh YouTube-nya tuh. Sama aja, ya kan? Sama, ini sih semuanya baca, gitu ya. Paham? Berarti, jadi mulai hari ini udah mulai kerja ya. Jadi Anda nanti mengumpulkan 3 jurnal, ditambah dengan laporan hasil perbandingan 3 jurnal, soft copy kan, beserta dengan link YouTube-nya ya. Itu kalau presentasi masing-masing setiap mahasiswa ya, walaupun kelompok, tapi setiap mahasiswa. Paham enggak? Tapi kalau laporannya itu 1 cukup. Paham enggak ya? 1 cukup laporannya. Tapi itu kelompok ini, nama 1, 2 kan, per 1 itu. Tapi kalau untuk presentasinya, masing-masing. Ya, masing-masing mahasiswa prestasikannya. Sama dengan itu bermagang. Magang juga pakai YouTube kan presentasinya. Magang. Ya magang. Kan banyak pindah ke KKN kan? Udah ngambil KKN semua nih. Nah? Ada yang magang, Pak. Magang. Kalau KKN itu harus pakai proposal. Buat proposal dulu. Kalau ada proposal mana bisa KKN. 110 kan? Nah, terus SKS. Kalau KKN itu harus pakai proposal. Kalau kelompok itu minimal 2 fakultas, enggak bisa 1 fakultas. Anda enggak bisa butuh 5 orang, 1 fakultas enggak boleh. Syaratnya Anda kelompok minimal 2 fakultas. Kan KKN, rame-rame kan? 2 fakultas gitu. Ya. Oleh KKN udah siap proposal. Kalau magang enggak, magang cek tempat lokasinya, udah dapat tempat udah. Nah, nanti fakultas beri surat pengantarnya gitu ya, itu magang. Ya. Enggak apa-apa, tadi rame yang pindah ke KKN. Ada enggak mau yang tetap magang ada enggak? Ada bilang, magang atau KKN kan gitu kan? Oh gitu. Yalah. Ada yang tanyakan lagi? Udah jelas nih? Kalau udah ada, nanti kalau masih belum jelas tanya Bapak ya. Di perjalanannya kalau belum tanya Bapak. Tanggal 15 Juli itu pengumpulannya ya. 13 boleh, 14 boleh, 14 gitu lah pengumpulannya. Kita mulai ujian tanggal 15 Juli soalnya ya. Mulai ujian. Masih daring ya, ujiannya online. Ya, maka siap-siap kuotanya tuh. Makanya udah ada mahasiswa yang ke Pontianak dah. Kenapa ke Pontianak? Untuk supaya bisa ada sinyal di Pontianak. Maka ada udah rame ke Pontianak, ada mahasiswa ada rame dah. Rame Pontianak tuh datang ke kampus dah. Rame. Ada
Yang susah A3 di mana? A3 tidak pernah muncul A3 nih. A3 tidak pernah ikut gini. Berarti tidak tahu dia susah kan? Ya. Oke ya. Kalau tidak ada, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Kalau ada, kata penutup dari Siti coba apa yang Anda peroleh hari ini coba Siti. Kata penutupnya Siti. Kata penutup Siti, apa yang dapat hari ini apa? Walaupun singkat kan? Singkat deh, tidak panjang-panjang. Bapak kasih itu aja. Nanti Bapak kasih. Habis ini Bapak kirim daftar namanya. Nanti kalau mau nanya, boleh KBA boleh, pakai telepon boleh. Silakan, Siti. Pada akhir pertemuan ini, saya mendapatkan bahwa bagaimana cara kita untuk mereview dari jurnal 1 hingga 3, bagaimana formatnya dan penyusunannya. Seperti itu, Pak. Membandingkan ya, bukan mereview, membandingkan. Ya, Pak. Nusa tak mengatakan ya, membandingkan. Oke. Ekidius Dedi, silakan Ekidius Dedi. Silakan Dedi. Baik. Pertama-tama ucapkan terima kasih pada Pak Adi Mursalin yang sudah menjelaskan materi sore ini. Yang saya dapatkan adalah bagaimana cara membandingkan ketiga jurnal untuk dijadikan sebuah laporan, kemudian untuk dipresentasikan melalui YouTube. Nah, itu ya sih Pak. Oke. Gregorius, silakan Gregorius. Kalau saya pertemuan hari ini saya dapatkan adalah kita bisa mendapat gambaran untuk tugas yang akan kita kerjakan nanti. Oke. Penny Adriani, Penny. No, masih ngelamun Penny. Kristo. Nah, mic-nya Kristo, mic-nya dihidupkan. Oh. Oke. Ya, Pak. Yang saya dapatkan hari ini itu bagaimana cara mereview jurnal. Membandingkan dari 1 sampai 3 jurnal. Ya. Ada banyak, Pak. Ya, nanti Bapak bagi ya di grup ya masing-masing ya. Oke, Mati. Oke, Mati. Lagi ngerjakan seminarnya juga, Pak. Oh iya, Kak. Oke, oke lah. Oke. Jadi yang saya dapatkan di sini, Pak, lebih jelas cara Bapak menjelaskan. Lebih mengerti lah, Pak. Oke. Ya, udah mulai paham lain enggak? Iya, Pak. Apa tuh dibicarakan tuh? Ribut. Aduh. Oke, Madalena. Halo Magdalena. Wah, Magdalena. Gregorius Winarto. Halo, silakan. Bisa kedengaran nggak, Pak? Bisa dengar. Sinyalnya jelek, Pak. Udah paham. Silakan. Untuk pertemuan kali ini, saya mendapatkan materi untuk mempermudah mengerjakan tugas seminar. Ya. Oke. Dah? Terima kasih, Pak. Oke. Pina Kurniawati. Pina. Ada. Pinarto. Meriwati, baru muncul. Meriwati baru muncul nih. Udah mau tanya udah muncul kan? Tapi nanti ada YouTube-nya ya, nanti diulang lagi Bapak itu pas yang bikin grup ya, diulang lagi. Baru ada sinyal, Pak. Iyalah. Ligori Arto lagi ngangkut pulap ya, Pak. Cuma mau tanda tangan KHK ya dia tuh, Pak.
Winarto gimana Winarto? Winarto. Yalah, jadi ya, itu ya. Bapak saya cukup sekian ya, semoga nanti jangan lupa dan sekarang udah dikerjakan ya, jadi tunda ya. Tanggal 15 Juni udah. Siap, Pak. Oke. Sampai jumpa lagi. Dengar, Pak. Sampai jumpa lagi. Oke, Pak. Sampai jumpa lagi. Ya, semoga Sehat terus, Bapak. sehat selalu ya, sehat selalu ya. Jaga kesehatan. Ya, sehat selalu Ya, juga buat Pak. Bapak. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, Siti.